Haji Ahmad Zarkashi, guru Buya, itu pernah mengajarkan suatu ungkapan yang sampai saat ini Buya tidak akan lupa, dan insya Allah sampai kapanpun biiznillah, yaitu qalilun qarra khairun min katsirin farra. Qalilun qarra artinya sedikit tapi mantap. Khairun min katsirin farra, lebih baik daripada banyak tetapi ngambang. Paham ya? Sedikit tapi mantap, lebih bagus daripada banyak tapi ngambang begitu. Banyak tahu, banyak lupanya. Nah, itu yang gak kita inginkan. Jadi meskipun sedikit tetapi mantap dan gak lupa. Makanya di majlis kita ini, majlis Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, jangan heran kalau kita sering ulang-ulang pelajaran yang sudah-sudah, ya. Nanti kita akan ulang lagi pelajaran tentang gerakan sholat sesuai mazhab Imam Syafi'i, mulai dari berdiri sampai dengan salam. Bagaimana gerakan yang benar, yang betul sesuai tuntunan Imamuna Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan kalau Imam Syafi'i berarti beliau melihat bagaimana sholat guru-guru beliau, kan begitu? Bukan teori, tapi lihat langsung bagaimana gurunya sholat. Siapa guru beliau? Tabi'in, muridnya para sahabat. Berarti gurunya Imam Syafi'i itu adalah muridnya para sahabat. Nah, guru Imam Syafi'i melihat bagaimana para sahabat sholat. Para sahabat melihat langsung bagaimana Nabi sholat. Jadi kira-kira kuat nggak tuh? Kuat nggak tuh? Tersambung nggak sampai Nabi itu? Jadi jangan berpikir kalau kita ikut Imam Syafi'i, wah berarti kita ikut mazhab, nggak ikut Rasulullah. Itu benar atau salah? Salah. Kalau ikut Imam Syafi'i berarti kita ikut tabi'in. Ikut tabi'in berarti kita ikut sahabat. Ikut sahabat berarti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ikut Imam Syafi'i, kita ikut siapa? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan ulangi lagi praktek wudu yang cuma satu mud, yang begitu. Kalau air kurang lebih 600 mili, ya. Wudu cuma 600 mili. Tapi itulah wudu yang sempurna seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Nanti kita akan ulang-ulang. Nah, termasuk pelajaran kemarin, dan ini sangat penting, yaitu panduan mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Ya. Jadi kita ulang lagi. Yang pertama, kalau orang sudah menghadapi sakaratul maut, kita ulang secara singkat. Yang pertama apa? Arahnya. Ya, yang pertama arahnya. Kalau bisa diarahkan ke kiblat, arahkan. Kalau nggak bisa bagaimana? Kalau nggak bisa, misalkan dirubah nih, kan dimiringin ke kanan tuh ya, dimiringin ke kanan. Di bagian samping kanan tubuh, kemudian diarahkan ke kiblat. Itu yang pertama kan? Nah, kira-kira lupa nggak? Nggak ya? Jadi dimiringin ke kanan, kemudian diarahkan kemana? Ke kiblat. Ya. Wah, nggak bisa Bu ya. Ada lagi cara yang kedua. Bagaimana cara yang kedua? Ya, diatur posisinya, kepalanya ditinggikan sedikit supaya wajahnya sedikit mengarah kepada kiblat. Baik dong? Ya. Nggak bisa juga, ya udah biarkan pada posisinya. Biasanya kalau di rumah kira-kira bisa nggak? Di rumah bisa, ya. Tapi kalau di rumah sakit misalkan, di ruang ICU susah, ya. Jadi kita pakai nomor 2 atau nomor 3. Kalau kebetulan ngadepnya udah ngadep kiblat, ya tinggal tinggiin aja. Apalagi tempat di rumah sakit kan gampang, bisa dinaikin ya.
gitu. Tapi kalau posisinya kebetulan enggak menghadap ke kiblat, ya sudah, kita pakai yang ketiga, biarkan saja apa adanya. Yang penting niat kita tadinya pengen menghadapin ke arah kiblat. Nah kalau niatnya udah, tapi nggak bisa kita lakukan, insya Allah pahalanya sama. Ya. Karena kita mesti membantu orang supaya husnul khatimah. Gitu. Baik. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya orang yang sakaratul maut itu biasanya dalam keadaan haus, ya, dalam keadaan haus. Karena itu beri minum dengan berbagai cara. Kalau masih bisa pakai sedotan, pakai sedotan. Nggak bisa pakai sedotan, pakai sendok. Kalau pakai sendok, mengkhawatirkan ada luka di mulutnya, maka ambil kapas. Ambil kapas, celupin ke air, tetesin. Ya, kemarin sudah kita praktekin. Insya. Nah, kemudian setelah dikasih air, apa lagi? Talqin. Jadi kita ulang dari awal. Pertama, arah. Ya, arah ini ada berapa cara? Ada berapa cara? 3 cara. Miring kanan menghadap kiblat, atau dinaikin sedikit, atau dibiarkan. Itu satu. Yang kedua apa tadi? Kalau arahnya sudah selesai, apa lagi? Hah? Apa? Dikasih minum. Haus, kasih minum. Kasih minum. Nah kemudian setelah dikasih minum, ditalkinkan. Ditalkinkannya bagaimana? Di kuping sebelah mana? Hah? Mentalkinkan orang yang sakarat di kuping sebelah mana? Sebelah kanan. Kemudian dikasih motivasi. Bahasanya nggak ada yang baku ya, nggak harus sama. Yang penting didorong, ya, dibilangin. Ayo ayah, ayo ibu. Mudah-mudahan husnul khatimah. Ayo ikutin. Kalau misalkan kebadannya itu panggilnya dede, ikutin dede. Atau panggilan sayang dari orang tuanya apa, ikutin apa. Ikutin apa lagi, misalkan ujang ya, neng gitu. Ikutin. Terus ucapkan dengan lembut dan perlahan. Kemudian ucapkan dengan lengkap, jangan potong-potong. La ilaha illallah, tapi la ilaha illallah. Terus kita la ilaha illallah. Jelas ya? Baik toh? Nah. Kemudian setelah, kalau misalkan yang sakarat itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana? Hah? Diam ya. Jangan ditanya lagi, udah diamin aja. Jangan ditanya. Tapi kalau yang sakaratul maut ngomong lagi, kita apain lagi? Talqin. Jelas ya, ditalqinkan. Nah kemudian bagi tugas, yang satu talqinin, yang satu ngapain? Baca surah Yasin. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim, dan seterusnya. Yang satu baca Yasin, yang satu baca apa lagi? Surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd, karena dalam riwayat Jabir disebutkan bahwa Ar-Rahman ini bisa mempermudah keluarnya ruh dari jasad. Nah, kemudian kalau ada siwakin juga, disiwakin. Itu kalau dalam keadaan sakaratul maut. Sudah paham ya, insyaallah ya? Ya. Nah sekarang kita sudah meninggal. Yang harus dilakukan apa pertama? Tutup mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Husnul khatimah insyaallah. Itu ya. Biar doa bagi yang baru meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Husnul khatimah insyaallah. Terus tutup mata.
Kalau masih baru biasanya tutup. Tapi kalau udah lama susah. Ototnya udah dingin. Dia punya otot udah dingin. Jadi nggak bisa ditutup kalau udah lama. Caranya gimana biar tutup? Banyak caranya. Ada yang mengatakan ambil kain, kasih air hangat ya, kasih air hangat, taruh sini, agak berapa lama angkat, kemudian sambil ditutup, yang satu lagi tarik ibu jadinya dari bawah. Nah, jadi barangnya tarik jempolnya ini dan sono. Kalau sampai sendiri juga bisa. Kalau nggak sampai 2 orang, baru insya Allah itu bisa nutup mata. Ya, jadi jangan sampai dibiarkan lama. Kemudian yang kedua, tutup mulut dengan mengikat mulut. Kemudian yang ketiga, tangan pada posisi sholat. Kemudian yang keempat, kaki dirapatkan, ya, kaki dirapatkan. Terus yang kelima, tutup dengan kain yang menutup auratnya. Yang keenam, beri pewangi atau kapur barus di sekitarnya. Ini antum jangan lupa, ya. Kalau antum mau jadi anak yang berbaktilah ketika orang tua kita dalam keadaan sehat, berbaktilah ketika orang tua kita dalam keadaan kurang sehat, dan berbaktilah pada saat orang tua kita akan meninggalkan dunia ini atau dalam keadaan sakaratul maut. Dan setelah meninggal juga kita dituntut untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, nah, ini jadi kira-kira seperti itu. Berikan pewangi atau kapur barus di sekitarnya. Jadi kalau kapur barus kasih, mau jenazah laki-laki, mau jenazah perempuan, nggak apa-apa dikasih. Nah yang nggak boleh itu ya sekalian kalau maulid, kalau di musim maulid. Kalau laki-laki maulid nggak apa-apa kasih minyak wangi. Nah kalau perempuan jangan, ya, termasuk ibu-ibu ini tolong menjadi perhatian ibu-ibu. Kalau maulid, ibu-ibu kalau maulid nggak usah minyak wanginya dikelilingin, ya. Kenapa minyak wangi dikelilingin? Karena Rasulullah dalam hadisnya mengatakan bahwa yang aku cintai itu salah satunya minyak wangi. Nah, tetapi Rasulullah melarang minyak wangi itu dipakai oleh kaum perempuan, begitu. Jadi masa pas maulid karena kita ngikutin yang laki-laki, perempuan juga dikasih minyak wangi, jangan. Rasulullah melarang, senang, ya. Tapi kalau laki-laki dikasih minyak wangi senang nggak? Rasulullah senang, memang sunnah. Nah ini jadi tolong diperhatikan ibu-ibu dan kaum wanita yang kalau maulid itu nggak usah pakai minyak wangi diedari, cukup untuk bapak-bapak saja. Baik. Jadi ini pelajaran kita untuk malam hari ini mengulang tentang panduan untuk membimbing orang yang sakaratul maut. Nah, supaya lebih mantap seperti biasa, kita praktekin. Kalau kemarin cuma satu kelompok, sekarang semua yang hadir praktek. Jadi pilih teman 4 orang, ya, 4 orang. Satu yang tiduran, satu yang talqin, satu yasin, satu surat Ar-Rahman. Karena kalau nggak dipraktekin, aneh jamin kebawa angin begitu. Betul nggak? Tapi kalau dipraktekin, kita ngelihat gitu, alamin, itu kuat ingatnya. Insya Allah. Nah, sekarang dia juga waktunya nggak banyak karena harus menghadiri musyawarah Dewan Masjid Indonesia. Jadi Buya harap cepat ya, pilih 4 orang. Temannya 4 orang. Nanti tolong diatur prakteknya di mana. Pokoknya pakai aja. Termasuk yang perempuan. Perempuan juga praktek. Ya. Di sini aja pakai nih. Di sini pakai. Pokoknya di mana? Depan semuanya. Ayo, yang pertama siapa? 4 orang di sini. 4 orang maju. Atau biar sedikit berapa orang? 6 orang. Tapi ada 2 yang nganggur enggak? Yang nganggur baca Yasin ya. Boleh 6 orang. Jadi yang baca Yasin 2, yang baca surat Ar-Rahman 2. Kalau talqin sendiri yang boleh 2, tak error itu yang sakaratul maut.
Ayo berenam cepat aja. Berenam, ayo tabung aja. Kan semuanya teman nih, semuanya sahabat. Di sini boleh di sini. Ya, biar rapat aja biar dapat. Tolong imam dibantu mam. Dibagi ayo 6 orang. Rapat aja. Gantian jangan bapak mulu. Bunda ada nggak bunda di luar? Ada bunda nggak di luar? Ah? Mana bunda? Bunda bantuin yang perempuan. Ya, sekarang dipilih satu orang yang tiduran. Ayo dipilih satu orang yang tiduran. Yuk kita lihatnya ta'alum dia ta'alim ya. Emang begini kalau ngajarin biar cepat ingat, jangan lupa begini caranya. Nah, sallu ala Muhammad. Nah, pilih yang tiduran. Sekarang tiduran. Jis, tiduran. Tiduran. Gak apa-apa. Baca, bapak yang taruh kan? Bisa videoin, bisa ngisup. Siapa? Gak apa-apa, tiduran aja. Enggak. Ya, atur. Nah, sekarang semuanya ikutin ya. Sallu ala Muhammad. Sekarang semuanya ikutin instruksi Buya. Yang pertama, miringin ke kanan. Arahin kiblat. Ya, miringin ke kanan. Ya, miringin ke kanan. Abang boleh mau lihat bener nggak miringin ke kanan? Coba gantian taruh. Harus sampai tertutup ya. Ininya nggak mau tertutup. Ini tangannya begini. Jadi tangan kanannya ya. Jadi nanti bisikinnya ke kanan. Nah, terus yang kalau baik, sekarang selanjutnya yang sebelumnya kasih air minum. Cerita beneran. Kasih
Kasih air. Gelas. Kasih yang ini pakai apa? Gelas. Habis itu talqin. Satu orang yang talqin di kuping sebelah. Jangan lupa kuping sebelah kanan. Coba dia mau lihat masing-masing benar nggak? Artinya mau usah miring itu yang penting tidak gerak. Nggak harus begitu. Biasa aja biasa. Ya. Boleh kamu. Pelan-pelan Pak, berjarak ya ampun. Berjarak. Kuping kanan. Ya, jadi apa ini? Berjarak. Bang Guru udah siap tangan. Ya. Terus yang lain selanjutnya apa? Ada yang baca? Ada yang baca Yasin sama Ar-Rahman yang baca? Ya. Selanjutnya baca Yasin dan surah Ar-Rahman. Nah, itu insya Allah kita tahu. Lanjutnya setelah meninggal, satu tutup matanya. Tutup matanya. Dua, tutup mulut dengan mengikat. Jadi takut itu aja pura-puranya ada tali. Ya. Letakkan tangan seperti pada posisi sholat. Tangannya sudah siap. Awas, perhatikan tangan kanan di atas. Jangan salah, tangan kanan di seperti sholat. Udah semua. Udah, apa lagi? Rapatkan kedua kaki, diikat, rapatkan diikat. Yang diikat jempolnya, jangan jempolnya. Tutup dengan kain yang bersih sudah. Habis itu berikan pewangi dan kapur barus di sekitarnya. Baik kan? Baik, silakan balik lagi ke tempat semula. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Baik, mudah-mudahan majelis kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan insyaallah ilmu ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.